Baiklah semua, perkenalkan saya Lambra Agnes Turnip, kelas M2A, NPM 037, dosen pengampu Ibu Helma Wati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta. Di sini, saya akan menjelaskan tentang penentuan kegiatan ekonomi menurut pandangan klasik Keynes dan pendekatan masa kini. Pandangan ahli ekonomi klasik. Dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Corak kegiatan ekonomi substansial. Sektor perusahaan harus menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Keseluruhan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi, yaitu gaji dan upah yang diterima tenaga kerja, bunga ke atas modal yang dipinjamkan, sewa yang diperoleh dari tanah dan harta, dan keuntungan pengusaha merupakan pendapatan sektor rumah tangga. Corak kegiatan perekonomian modern, di mana tabungan akan dipinjamkan kepada para pengusaha, dan mereka akan menggunakan tabungan itu untuk investasi, yaitu melakukan pembelian barang-barang modal. Penentuan suku bunga. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan pula perubahan dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan-perubahan dalam suku bunga akan terus-menerus berlangsung sebelum kesamaan di antara jumlah tabungan dengan jumlah permintaan dana investasi tercapai. Faktor yang mempengaruhi atau menentukan suku bunga. Jumlah tabungan rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan jumlah seluruh investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Maka dalam perekonomian pengeluaran agraris, pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu dapat mencapai tingkat yang sama dengan penawaran agraris pada penggunaan tenaga kerja penuh. Penyusuaian dalam pasar modal. Ahli-ahli ekonomi klasik yakin bahwa perubahan dalam suku bunga ini pada akhirnya akan menciptakan keadaan di mana tabungan yang tercapai pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh adalah sama dengan investasi oleh perusahaan-perusahaan. Fleksibilitas suku bunga dan kegiatan ekonomi. Ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat dalam perekonomian akan selalu tercapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh oleh karena pengeluaran agraris dapat mencapai tingkat penawaran agraris pada penggunaan tenaga kerja penuh. Fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Pada penganggur akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah dari yang berlaku di pasar apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran. Keadaan ini akan menimbulkan kekuatan-kekuatan yang akan menurunkan tingkat upah, dan penurunan dalam tingkat upah ini akan memperluas tingkat kegiatan ekonomi. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Kemampuan sektor perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa sangat tergantung pada jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh 1. Jumlah barang modal yang tersedia, 2. Jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian, 3. Jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan, 4. Tingkat teknologi yang digunakan.
Kelemahan pandangan klasik. Dalam teori Keynes ditunjukkan bahwa tingkat kegiatan perekonomian tidak selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Menurut Keynes, sebagaimanalah yang selalu berlaku, yaitu perekonomian yang selalu menghadapi masalah pengangguran dan penggunaan tenaga kerja penuh yang jarang berlaku. Kenyataan bahwa suatu perekonomian dapat mengalami pengangguran dan kemerosotan perekonomian yang sangat buruk menimbulkan keraguan-keraguan terhadap kebenaran keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik yang berpendapat bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Keynes juga mengkritik tentang pandangan klasik tersebut. Menurut Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dalam teori klasik, yaitu di mana bahwa penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes juga berpendapat penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi. Dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agraris yang wujud dalam perekonomian. Penentu tabungan dan investasi. Menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga, terutama tergantung kepada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga itu. Ini berarti menurut pendapat Keynes, jumlah pendapatan yang diterima rumah tangga dan bukan suku bunga yang menjadi penentu utama dari jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga. Apabila tingkat kegiatan ekonomi pada masa kini adalah mengalahkan dan di masa depan diramalkan, perekonomian akan tumbuh dengan cepat. Maka walaupun suku bunga adalah tinggi, para pengusaha akan melakukan banyak investasi. Sebaliknya, walaupun suku bunga rendah, investasi tidak akan banyak dilakukan apabila barang-barang modal yang terdapat dalam perekonomian digunakan pada tingkat yang jauh lebih rendah dari kemampuan yang maksimal. Masalah kekurangan pengeluaran agraris. Menurut Keynes, pada umumnya investasi yang dilakukan oleh para pengusaha adalah lebih kecil dari jumlah tabungan yang dilakukan di rumah. Pada waktu dicapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, oleh karenanya perbelanjaan agraris dalam perekonomian adalah lebih rendah dari produksi barang dan jasa pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kekurangan dalam pengeluaran agraris ini akan menimbulkan pengangguran dalam perekonomian. Perbedaan pendapat mengenai penentu tabungan. Pada pandangan klasik menyatakan makin tinggi suku bunga makin banyak tabungan. Namun yang dilakukan oleh masyarakat, pada pandangan Keynes apabila tingkat pendapatan nasional rendah, tabungan masyarakat negatif. Keadaan ini berarti masyarakat menggunakan tabungan di masa lalu untuk membiayai hidupnya. Penentu suku bunga menurut pandangan Keynes. Dalam teori keuangan modern yang dikembangkan oleh Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan penawaran uang bank sentral dan sistem perbankan. Adalah situasi yang akan menentukan besarnya penawaran yang dilakukan dalam waktu tertentu. Sedangkan permintaan uang yang ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk memegang uang. Tingkat upah dan kegiatan ekonomi. Kalau dibandingkan pendapatan ahli-ahli ekonomi klasik dengan kenyataan yang sebenarnya, wujud perekonomian modern akan dapat dilihat bahwa tingkat upah tidak mudah mengalami penurunan. Sebagai akibatnya pengangguran sangat sukar dihapuskan. Dalam perekonomian modern terdapat persatuan-persatuan pekerja yang selalu mempertahankan dan memperjuangkan perbaikan nasib para pekerja. Usaha ini termasuklah menjaga
agar para pekerja diberi upah yang wajar. Persatuan pekerja akan selalu menentang setiap usaha untuk menurunkan tingkat upah yang dibayarkan kepada pekerja. Kekuatan ini menyebabkan tingkat upah tidak mudah untuk diturunkan. Penentuan pemberlanjaan agraris. Dalam analisis, Keynes membagi permintaan agraris kepada dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga dan penanaman modal oleh para pengusaha. Perkembangan ekonomi di negara maju. Semenjak permulaan tahun 1960-an, masalah utama yang dihadapi perekonomian negara-negara maju sudah sangat maju. Coraknya yaitu dari berbentuk mengatasi masalah pengangguran yang serius kepada 1. Mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang penuh dan menghindarkan masalah inflasi. 2. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dan jangka waktu panjang. Perkembangan analisis makroekonomi. Bersamaan dengan perkembangan ekonomi yang sangat berbeda di masa sudah Perang Dunia Kedua dengan keadaan ekonomi sebelumnya, segolongan ahli-ahli ekonomi mulai memperhatikan kembali isu-isu yang menjadi sumber-sumber perbedaan-perbedaan antara golongan klasik dan Keynesian. Pertumbuhan ekonomi. Perhatikan yang lebih besar mengenai pertumbuhan ekonomi mulai berlaku sejak tahun 1950-an. Teori-teori yang berkembang merupakan lanjutan dan pendalaman terhadap pandangan klasik mengenai pertumbuhan ekonomi. Dalam uraian mengenai teori klasik ditunjukkan bahwa menurut pendapatan mereka, tingkat kegiatan ekonomi yang selalu mencapai tingkat kesejahteraan penuh dan pendapatan nasional yang ditentukan oleh faktor-faktor produksi yang tersedia dalam persamaan sebagai berikut. Y sama dengan F atau KLRT. K sama dengan jumlah barang modal. R sama dengan kekayaan alam. Dan T alat tingkat teknologi. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai penjelasan dari bab 3. Sekian dan terima kasih.